Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman muda. Masih kembali di ini baru nih kita nih acara nih ya kan. Agenda kita di podcastnya pemuda. Masya Allah ya kan. Baik lagi dengan gua Ajis ya sebagai orang yang demen nongkrong gitu. Ini obrolan nongkrongan. Kita hari ini ditemani oleh teman kita ya kan, Bro Dapa. Ya kan? Gimana kabarnya, Bro? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, masya Allah. Nah kita jadi di sini kita mau discuss, ya kan. Nah hari ini tuh lagi ada masalah kayaknya, kemarin tuh baru-baru ini viral tuh. Ya. Kan? Kondisi lagi masyarakat lagi kayak gimana ya? Tiba-tiba toto ada isu 11% jadi 12%. Batal tapi. Itu. Ini makanya kita gali lagi tuh batal apa enggaknya ya kan. Nanti kita tanya tuh. Kita diskusikan, Bro. Siap. Ya. Tapi Bro Dapa gimana nih pandangannya terkait situasi hari ini nih? Iya, siap. Makasih Bang Ajis dan teman-teman dari podcast Obrolan Pemuda sudah mengundang saya Muhammad Dapa sebagai teman ngobrol di podcast ini. Di mana kita mau bahas soal tadi udah di bridging sama Bang Ajis. Betul. Pajak. Kita bahas pajak. Ya. Soal pajak ya sebagaimana yang tadi Bang Ajis sudah sampaikan bahwa memang isu ini menggulir. Setahu saya di akhir tahun kemarin. Iya. Ya, perayaan tahun baru di awal, nambah 1%. Ya. Iya benar. Di awal kepengurusan Betul. Prabowo Subianto, Bapak Prabowo presiden kita sebagai presiden terpilih. Ya memang ya kita semua tahu bahwa memang ini ramai ya di semua kalangan, dari pemuda sampai ahli pun ramai. Mau dari kalangan sosial ekonomi atas, menengah dan bawah juga semua ramai. Ya mungkin atas kita nggak tahu ya, cuman ya di media sosial ramai lah. Ya ini cukup ya semua hampir mengkritisi ya permasalahan ini. Iya, ramai betul. dari semua kalangan, terutama dari kalangan terdidik karena mereka paham soal bagaimana implikasinya dari pajak ini yang akan menyengsarakan rakyat. Iya, secara umum sebenarnya mungkin nanti bisa dibalikin lagi ke Bang Ajis. Tentu secara umum ini menyengsarakan ya. Kalau misalkan seandainya memang jadi naik, karena kan sudah jadi amanah undang-undang yang disahkan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Jadi ya susah juga rakyat mau nyalain Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, sedangkan ternyata ini amanah dari undang-undang, sudah bentuk undang-undang. Udah didiskusiin sebelum Pak Prabowo naik. Sudah kan kalau yang 11% dari 10 jadi 11 tahun 2022, dan memang harusnya 2025 harus naik 12%. Ya kita bisa lihat dari berbagai macam berbagai macam sudut pandang dan penekanan masalah. Cuman kalau update terakhir yang saya tahu, mungkin nanti Bang Ajis bisa tambahin, itu kan memang pajak ini dibatalkan. Iya, katanya gitu. Penaikannya. Untuk apa namanya? Barang-barang tertentu aja gitu. Itu gimana tuh? Kalau yang untuk barang-barang tertentu itu juga saya awalnya kaget tuh, karena yang namanya PPN kan memang berlaku di semua. PPN itu kan memang kita sehari-hari konsumsi, beli ke warung. Warung mungkin udah nggak secara resmi ya, cuman pasti kena dampaknya dari dia mengadakan barang tersebut. Cuman kalau misalkan kita ke toko-toko resmi itu pasti ada PPN. Di Alfamart mungkin pasti teman-teman makan di Alfamart, kemudian restoran-restoran kecil misalkan kayak McDonald's dan KFC segala macam itu pasti ada pajak PPN tersebut. Nah cuman ya makanya akhirnya agak heran juga ketika ada yang bilang bahwa PPN hanya dikenakan barang mewah. Awalnya saya agak heran, cuman ternyata ketika lagi scroll Instagram, bener memang itu pernyataan resmi dari pemerintah. Dari Instagramnya yang saya lihat dari Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dia nge-state bahwa memang khusus barang mewah. Nah, cuman ini kan ambigu juga nih, barang mewah yang didefinisikan apa? Karena kalau yang beredar dari diskusi saya terutama sama keluarga, itu ternyata barang yang disebut barang mewah itu ya kayak misalnya tadi saya mengklasifikasikan antara beli di warung sama beli di Alfamart. Seolah-olah yang beli di Alfamart itu barang mewah ketimbang yang ada di pasar, di warung. Padahal kan kita setiap hari walaupun kita bukan kalangan mewah gitu ya, bukan kalangan atas, kita tetap belanja di Alfamart kan. Betul. Itu tetap kena gitu. Dan ya detailnya apakah walaupun itu jadi isu kan nggak jelas juga mana yang barang mewah barang yang bukan, tapi
Dan akhirnya rakyat nggak percaya dong kalau Betul, misalkan itu nggak hanya di barang mewah. Tentu mereka juga akhirnya melihat apapun yang terjadi ketika dinaikkan pasti ngaruh ke semua harga dan akhirnya jadi problems di situ. Nah dari situlah akhirnya ramai terus ya akhirnya gongnya dibatalin dengan di tahun baru kan, malam tahun baru. Iya, Di betul. tahun baruan itu akhirnya seolah-olah wah ini dibatalin nih, berita gembira nih buat kalian nih gitu. Terus akhirnya muncul kayak isu bahwa oh terima kasih Pak Bromo, terima kasih pejabat-pejabat yang akhirnya sudah membatalkan. Padahal isu awalnya yang bikin rusuh mereka ketika mereka batalin tiba-tiba Jadi bilang seolah-olah heroik. seolah-olah heroik. Nah, muncul sisi herois Aduh. tersebut. Nah ini makanya muncul bahwa ini bisa jadi merupakan permainan mereka untuk akhirnya meningkatkan trust, kepercayaan publik kepada pemerintah sekarang, tapi dengan cara yang seperti itu yang dinilai beberapa pihak ya lucu aja gitu, yang sebelumnya seperti itu dan akhirnya tiba-tiba dibatalkan dan muncul tiba-tiba jiwa ya kalau kita bilang pahlawan kesiangan lah ya, kesiangan yang tadinya kayak gini, padahal tidak ada sisi kepahlawanan sama sekali kan. Kalau yang kita bisa lihat ya itu memang nggak terjadi apa-apa gitu, bahkan cenderung mempermainkan rakyat. Gitu sih kalau yang gue lihat secara umum. Iya, emang kondisinya seru juga karena sebelum tahun baru, ya kan? Sebelum kan realisasinya 1 Januari kan, Iya. 12%. Tapi sebelum itu udah pada naik. Itu dia. Ke bawah Itu gitu. yang agak aneh juga sih. Ke bawah arus kayak tetanggaannya nih dagang donat, Iya. Bro. Ya, dagang donat ngeluh. Harga mesesnya naik. Ya kan? Padahal belum tahun baru itu, baru berapa hari sebelumnya. Beda dengan barang-barang lain tuh di sosial media kan ramai tuh. Apa mengantisipasi 12%, harga berubah. Ya kan banyak. Oh. Ya. Impact-nya sampai sedemikian rupa gitu kalau naikin PPN ya. Saya pribadi sebenarnya ya karena masih tinggal bersama orang tua, akhirnya sebenarnya nggak tahu gitu detail bahwa memang barang-barang mengalami kenaikan. Cuman akhirnya memang informasinya sama yang didapat dari, mungkin akhirnya valid dari yang Bang Ajis tadi sampaikan bahwa memang walaupun nggak jadi kenaikan, impact mungkin dari isu-isu tersebut akhirnya muncul kenaikan. Mungkin logisnya gini kali ya, namanya ini kan pajak untuk barang ya. Pengusaha jadi, wah daripada untung gua berkurang, ya barang gua naikin dulu. ya kan? Iya. Baru kita jual. Bisa jadi. Gitu kali ya. Cuman memang yang lebih yang akhirnya jadi catatan buat gue pribadi dan ketika gue cari sumber informasi yang ada, memang akhirnya penekanannya kalau gue ngelihatnya lebih ke dari ini kan semacam tes ombak. Tes ombak pemerintah, tes ombak apakah ketika dinaikkan itu bisa responnya gimana sih? Ya kan kacau nih kemarin. Nah cuman di sisi lain juga ada nih di sosial media, entah itu buzzer atau memang dari suara rakyat yang akhirnya membela keputusan tersebut, yang akhirnya maksudnya setuju kan cuma naik 1%, padahal itu yang komen-komen tuh kayak yang rakyat kecil yang mereka nggak ngerti. Sedangkan tadi kan gue sampaikan dan kita bisa lihat bahwa memang yang mulai concern terhadap isu ini malah justru kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas yang akhirnya ngerti, paham nih soal apa sih dampak dari kenaikan PPN ini, yang akhirnya mereka menyuarakan akhirnya supaya rakyat-rakyat yang mungkin kurang teredukasi juga ngerti, dan mereka harus sepakat dan harus gerak bersama bahwa memang nggak bisa nih naik dalam kondisi sekarang, dan apalagi kondisi seperti ini pasti akan menyengsarakan rakyat. Nah cuman akhirnya menjadi concern tadi bahwa memang rakyat-rakyat yang nggak teredukasi atau itu buzzer, nah itu mereka akhirnya menjadi dalam tanda kutip pembantunya pemerintah gitu dalam memvalidasi isunya, dalam memvalidasi isunya. Nah itu yang sebenarnya akhirnya kita sayangkan kan, kalau misalkan memang kan pemerintah itu sudah sewajarnya dan sepatutnya menjadi aspirasi rakyat, bahwa memang mereka akhirnya menjadi menyampung aspirasi rakyat kemudian merealisasikannya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah seolah-olah ketika ada rakyat yang kurang teredukasi, kemudian ada buzzer-buzzer yang dibentuk, ini seolah-olah bahwa bentuk kenaikan pajak dan bentuk kebijakan-kebijakan yang zalim lainnya itu merupakan aspirasi rakyat juga gitu, keinginan rakyat juga untuk kebaikan rakyat juga. Padahal ya kita bisa tahu dari analisis yang udah, kemudian kita baca-baca juga ya memang
impact ke rakyatnya yang bisa kita rasakan sekarang nggak ada perubahan gitu kalau misalkan dilihat dari fasilitas yang kita dapat segala macam. Nah ini kan yang jadi miris nih bahwa memang ya mayoritas masyarakat mungkin belum teredukasi dan di sisi lain juga ada buzzer. Ini kan jadi apa ya? Jadi dilema juga buat kita. Makanya kita harus terus menyuarakan kan. Iya betul. Tapi emang apa namanya? Tadi yang gue menarik tuh yang lu bilang kan cuma 1%. Ya. Tapi begitu nggak sih? Kan kalau dipikir-pikir, ya betul. Ya kan? Betul. Misal kita biasa beli rokok 15.000, berarti kan cuma 1%-nya berapa sih? Ya kan? Ya. Sekitar berapa tuh? 1.500 Ya. gitu ya. Cuma 1.500 Ya, hitung-hitung parkir lah di Indomaret gitu ya. Tapi sebenarnya 1% itu impact-nya kayak gimana gitu? Ya sebenarnya, makasih Bang Aji. Sebenarnya tadi kan yang gue sampaikan adalah rakyat yang belum teredukasi atau buzzer itu yang berkomentar bahwa oh cuma 1% kok dari 11 ke 12. Pada faktanya buat kita yang sudah teredukasi dan tadi para orang-orang yang memang fokus ke isu tersebut menjelaskan bahwa memang kenaikan itu nggak dinilai dengan cara mengurangi antara 12 dengan 11. Tapi kenaikan itu mainannya persentase. Misalkan dari 12 ke 11 berarti 12 kurang 1 dibagi 11. 1/11 dikali 100%. Nah itu 1/11 dikali 100%, teman-teman bisa hitung sendiri. Kira-kira sekitar ya 9%-an lah gitu. 9%. Atau sorry kalau salah silakan dihitung sendiri lah gitu. 100/10 berarti iya gitu. Jadi 9% ya? 12 kurang 1 1 dikali 100 100/11 100/11 9. Iya benar. 9%-an. Memang kelihatan Jadi, anak UI-nya. Kenaikannya berarti kalau kita bicara kenaikannya berapa persen? Berarti kenaikannya 9%, bukan 1%. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari misalkan tadi Bang Aziz hitung-hitungan kecil, naiknya berapa sih kalau misalkan kita beli ini? Nah, yang namanya ekonomi itu kan rodanya supply chain-nya, rantainya itu kan besar. Nah, ketika di atas 1%, di bawah rata 1%, tentu pengaruhnya akan sangat besar ketika itu dikenakannya di ujung gitu. Pasti nanti mulai dari kalau misalnya kita lihat rantai ekonomi dari penjual, pemasok, pendistributor sampai produsen, itu pasti hitung-hitungannya berubah lagi tuh. Nah, walaupun ya memang mungkin kalau dilihat dari secara jumlah ya kalau dilihat dari barang-barang kecil ya mungkin hitungannya akan kecil. Cuman karena ini diimplementasikan secara besar, tentu pasti dan ekonomi itu nggak berjalan satu kali transaksi, pasti itu kalau diakumulasikan sangat besar dan akan sangat berdampak bagi masyarakat sih harusnya. Ya sebenarnya kalau misalkan mau ngambil best practice kan tinggal ditarik dari apa yang udah terjadi 2022 kan. Yang 2022 yang dari 10% ke 11%. Ya itu bisa ya teman-teman harusnya bisa ngelihat kerasa nggak di situ gitu kenaikannya. Ya mungkin bagi kita mah ya di mana-mana kalau sudah jadi peraturan itu ya kita udah nggak bisa ngomong kan. Udah jadi, contoh omnibus law deh. Sebelum naik kan kita perjuangin banget tuh. Mati-matian tuh kan sampai rusuh sedemikian rupa. Pas udah jadi peraturan, kalau kita udah jadi peraturan kita membantah, pembelot kita, pemberontak kita nggak bisa hidup di sini kan. Jadinya akhirnya ya makanya poinnya sekarang nih sebelum naik nih kita harus godok terus, kita harus kritisi terus. Karena kalau udah jadi udah repot. Iya, harus jadi obrolan di tengah-tengah anak muda ya kan. Gitu. Nah, teman muda ya gitu. Kita coba nih. Sebenarnya negara itu memang butuh pajak gak sih? Negara butuh pajak Iya. atau enggak? Kalau dari Bang Ajis dulu deh. Nah, dilempar. Bisa nggak? Dilempar. Seberapa butuh gitu Jadi pajak? bicara negara nih, Iya berat kan? nih. Apakah hari ini tuh memang satu-satunya itu dari pajak atau gimana gitu, Bro? Ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton di sini, kenapa sih kita harus coba runut ya. Misalkan kenapa sih kita harus, kalau tadi kan kita dari perspektif masyarakat, dari perspektif isunya ngelihat. Nah sekarang mungkin Bang Ajis ngelontarkan pertanyaan tersebut ngelihat dari perspektif negara. Nah mungkin kan
nggak semua orang ya bang apa namanya ngerti atau bahkan peduli atau Iya, bahkan emang. sempat deh Tongkrongan kita doang ngomongin. atau bahkan sempat untuk Kan baru ngomongin negara langsung tuh. jadi lanjut apa nggak nih bang? Lanjut Nggak aman ya? kan. Ini kan tongkrongan Ya. santai. Berbicara bahkan nggak sempet gitu boro-boro mempertanyakan negara butuh perlu atau butuh Iya. pajak atau enggak ya buat sebagian orang mungkin kayak akhirnya pertanyaan itu bukan sesuatu yang akhirnya muncul dan bahkan yang ngapain ditanyain gitu ya memang pajak itu jadi salah satu sumber penghasilan keharusan kita membayar harus. dan juga ya itu udah jadi satu hukum lah jadi hukum bahwa memang ya negara memajaki rakyat. Nah sebenarnya kalau dikatakan butuh atau tidak ya mungkin kalau dari paradigma sekarang ya siapa yang nggak butuh uang bang? Wih gitu ya. Siapa yang nggak butuh uang? Ya kita semua butuh uang ya. Ini supaya lebih dekat ya ke kondisi anak muda zaman sekarang. Siapa yang nggak butuh uang? Kita secara individu untuk ngurus diri kita aja butuh uang. Ini negara mengurusi se-Indonesia Raya tentu butuh uang. Nah tinggal uangnya dari mana kan gitu pertanyaannya. Nah, uangnya dari mana? Negara ini punya apa sih yang akhirnya untuk ngurusin negara ini buat fasilitas-fasilitas umum, buat menunjang kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya akhirnya ya pertanyaan besarnya kan duitnya dari mana gitu kan. Ya udah akhirnya concernnya ke situ, negara ini duitnya dari mana nih, kebutuhan atau tidaknya. Nah mungkin nanti kita bisa Jadi diskusi duitnya soal dari itu. mana ya? Duitnya dari mana? Kan kalau hari ini kita kalau ngelihat kondisi Indonesia ya kayaknya satu-satunya ya dari pajak gitu ya. Ya. Makanya segala lini dikejar ya. Nah sebenarnya pajak itu harusnya kayak gimana gitu Iya. maksudnya? Nah iya. Apa kayak hari ini nih? Pokoknya mau apapun kondisi lu ya harus bayar. Ya. Kan atau gimana sih Ya. sebenarnya? Nah sebenarnya kita bisa ngobrol dari bisa dua ya. Kita bisa ngobrol kondisi ideal, kita bisa ngobrol kondisi aktual, faktual. Nah kondisi ideal ini ya tadi kan kita juga bisa lihat soal pajak ini dari negara itu butuh uang untuk apa? Akhirnya nyari sumbernya dari mana kan gitu. Ya peran negara ini apa sih gitu kan. Nah kondisi ideal dan aktual. Nah tergantung nih Bang Ajis, ya mungkin ini bisa jadi panjang ya. Kita bisa melihat kondisi negara saat ini, idealnya kayak gimana, aktualnya kayak gimana, atau kita bisa melihat dari lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita sesama Muslim, negara Islam sebagai agama yang kafah rahmatan lil alamin yang lengkap segala macam itu konsep idealnya kayak gimana, kemudian aktualnya ketika dulu zaman 14 abad yang diterapkan sebagai negara khilafah itu diterapkan aktualnya kayak gimana dan idealnya kayak gimana. Nah itu kita bisa bahas tuh. Iya. Kita bisa bahas tuh. Tergantung nih Bang Ajis kira-kira kita mau ngarahin diskusinya ke yang ideal dulu, Iya, bro. versi sekarang atau ideal versi Islamnya. Soalnya hari ini cukup jadi membingungkan gitu. Kenapa gue bilang bingung? Kondisi kita nih Indonesia bro. Ya. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ya kan? Iya nggak? Kita minyak sawit itu nomor 1, ya kan? Belum sumber daya alam yang lain. Terus kenapa sampai sebegitunya gitu majak rakyat? Gue izin sambil ngepot ya Bang ya? Iya. Gimana tuh Bre? Ya. Jadi kalau berarti kan Bang Ajis pengen lihat dari aktualnya dulu, aktual versi Indonesianya. Tadi Bang Ajis juga udah nyampein soal bahwa aktual Indonesia seolah-olah sekarang itu Indonesia satu-satunya atau paling besar adalah dari pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bang Ajis juga ngomong bahwa ya tadi ya kita di Indonesia apa sih yang nggak ada, akhirnya memang semuanya dikenain pajak gitu kan. Nah memang akhirnya kalau dilihat dari kondisi Indonesia sekarang, betul fakta dari Bang Ajis, data juga bisa dilihat, kita semua teman-teman juga bisa cari bahwa sumber terbesar APBN kita kan berapa persen? 75% ya? Pajak. 75% dari pajak. 75% itu ya kalau misalnya APBN kita 3.000 triliun berarti sekitar 2.000 triliunnya itu dari pajak. 2.000 triliun itu bukan main-main itu duit ya, itu dari rakyat semua kan gitu. Nah
itu aktualnya memang 75% dari pajak. Kemudian sisa-sisanya ya dari apa-apa yang dikelola negara, misalkan ya negara punya badan usaha BUMN. Nah BUMN nyumbang berapa tuh? Ya pasti kecil ya, dari 2.000 ke 1.000 Iya, itu udah timpang ya, banget. itu udah timpang banget. Kemudian juga dari BUMN kan mereka salah satunya ada sektor energi, ada sektor logistik, ada sektor lain-lain lah, macam-macam lah banyak. Nah, yang paling besar kita tahu salah satu BUMN terbesar adalah Pertamina. Pertamina ngelola sumber daya alam di Indonesia. Main ID pertambangan, itu besar tuh. Kemudian yang besar juga sebenarnya yang labanya terbesar itu malah kita itu dari bank, Bang. BRI itu jadi salah satu BUMN dengan penghasil laba terbesar tahun ini. 90 triliun kalau nggak salah. Pertamina itu cuman 9 triliun ya, tapi kalau nggak salah. 90 triliun, keperluan 3.000 kayak. Iya, jauh. Ngejar jauh. gimana? Iya, makanya akhirnya tadi 2.000 dari pajak tuh kan. Dari malak doang, dari minta doang tuh. Dan ya itu akhirnya kan oke nih kita udah tahu bahwa kondisi aktualnya memang seperti itu. Nah, aktual itu kan tadi ada dua ketika membahas soal negara dan pajak segala macam. Itu kita mau ngomong pemasukannya dari mana, dan yang lebih penting lagi kan sebenarnya untuk apanya, realisasinya. Realisasinya. Nah, realisasinya ini yang sebagian pihak sebenarnya akhirnya bukan mempermasalahkan yang dipermasalahkan oleh orang umum ya, Bang Ajis. Orang-orang umum itu yang dipermasalahkan bukan sekarang 75% dari pajak. Sumber daya alam gimana nih? Padahal kan kaya Indonesia. Kok nggak dimanfaatkan dengan begitu baik? Padahal kita bisa tahu kalau misalkan menurut penelitian ekonomi yang bisa teman-teman cari, itu sumber daya alam Indonesia kalau dikelola dengan baik dan dimaksimalkan tanpa diserahkan oleh asing atau pihak-pihak swasta, tentu akan menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Cuman orang umum nggak ada yang lihat itu, Bang. Ini nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Orang umum nggak ada yang lihat, nggak mempertanyakan kenapa pajak paling besar, kenapa ngambil 75% sedangkan sumber daya alam selainnya itu cuman porsinya 25% bahkan kurang, karena itu macam-macam tuh pendapatannya kan. Nah ini pada nggak ada yang mempertanyakan itu, heran. Nah cuman kalau misalkan dari umum akhirnya concernnya kan bagaimana realisasinya. Nah realisasinya juga bermasalah dari segi sumber utama. Realisasinya itu ya akhirnya uang ini buat apa? Nah dari realisasinya kebanyakan yang kita lihat apa? Fasilitas umum nggak jelas, proyek mangkrak. Betul. Terus ya ini kita bisa bicara detail ya. Cuman kalau secara umum kan gitu, fasilitas umum nggak jelas, proyek mangkrak, kemudian korupsi tinggi, angka korupsi tinggi, kemudian juga pejabat mewah. Nah ini soal pejabat mewah ini luar biasa juga nih, satu pejabat segala macam itu semuanya dari pajak itu kan. Apalagi hari ini menterinya banyak ya. Iya betul. Nah akhirnya banyak membiayai hal-hal tersebut, dan akhirnya ya wajar dong rakyat akhirnya kesel juga gitu. Ini bayar pajak, pendapatan pajak 70% 2.000 triliun tadi, tapi kok realisasinya seolah-olah kayaknya banyak dimakan oleh pejabat, kemudian akhirnya realisasinya nggak efektif. Proyek-proyek juga nggak jelas, misalkan salah satu yang barusan saya diskusikan itu soal food estate, kemudian selesai itu kan banyak polemik. Nah itu sih kalau dilihat dari kondisi aktual Indonesia, dilihat dari realisasi dan pendapatan. Nah ini yang paling banyak di kalangan umum. Nah mungkin banyak sisi lain yang akhirnya bisa kita lihat. Iya betul. Nah bisa nggak sih sebenarnya kalau dipikir ya, pajak ini tuh buat orang-orang yang cukup gitu hartanya, berlebih gitu ya, bisa nggak kayak gitu? Ya? Dan lagi kalau tadi kita bahas kekayaan alam ya kan, berarti kan sebenarnya bisa dari sumber situ kan, untuk mengurusi negara gitu. Jadi pajak ini memang nggak harus menjadi sesuatu yang tetap, ya bisa jadi cuma untuk sesuatu yang urgent gitu. Ya, ketika apa yang bisa kita kelola sudah kita maksimalkan dan ternyata kita masih perlu ya kan, baru kita ambil pungutan kepada orang-orang yang kaya ya kan, yang cukup ya. Tapi kan kalau hari ini kan nggak gitu. Itu gimana tuh bro, pandangan ente bro? Iya, jadi sorry bang, kalau misalkan gue tadi recap dari apa yang ngomongan lo, berarti kan bisa nggak sih pajak itu, ini kan pajak ini kan ngambil persentase, ngambil dari rakyat. Betul. Dan kenapa sih polanya, kenapa sih paradigmanya negara harus ngambilnya dari pajak?
Kenapa ngambil dari pajak? Ya mungkin salah satu paradigma yang mengarahkan ke pertanyaan tersebut adalah ya karena rakyat juga yang akhirnya menerima manfaatnya. Atau lebih dari itu, kondisi negara ini yang state yang hadir, state yang stabil, membiarkan akhirnya rakyat itu bisa beraktivitas ekonomi, bisa stabil, bisa berbisnis, bisa bekerja, bisa macam-macam, dan mereka punya kekayaan, berhak dong rakyat negara dapat persenan dari apa yang mereka nikmati. Nah ini kan paradigma yang seolah-olah rakyat itu membayar fasilitasnya ke negara. Akhirnya kayak gitu kan, ketika negara itu cuma hanya sekedar ya akhirnya transaksional. Negara memang harus semuanya bayar. Iya gitu. Nah enggak sebenarnya iya. Jadi kan? kalau paradigma seperti itu akhirnya semuanya bayar. Nah, paradigma ini lahir dari mana? Kalau misalnya kita tadi membahas soal misalkan tadi gua sedikit narik, kita membahas dari mana, Bang? Kondisi Indonesia sekarang atau paradigma kalau kita sebagai muslim konsep ideal dalam Islam. Nah, ini kan kita kalau misalkan berbeda, nah yang sekarang tuh pakai apa sih? Nah, mungkin kalau misalnya agak naik sedikit nih pembahasannya, ya kita sama-sama tahu ya ini mungkin yang ngomong ini nggak banyak karena yang memang udah jadi hukum dan orang udah nerima semua. Yaitu negara Indonesia ini negara kapitalisme liberal ya. Ini Surya Paloh yang ngomong. Surya Paloh, kita nggak usah malu-malu lah ngomong bahwa Indonesia itu kapitalisme liberal. Nah ini kan jadi satu orang nih gitu kan, yang dia bukan kaleng-kaleng, ini orang berkuasa di Indonesia, penting, kan? Ketua partai. Sedangkan ya mungkin kita bisa berdebat lah bahwa nanti ketika kita mempertanyakan soal kondisi itu dibilang negara ini bukan negara kapitalisme atau negara ini bukan negara Islam juga, tapi negara Pancasila. Ya Pancasila itu ditafsirkan sebagai apa? Ya kita bisa sama tahu intinya singkatnya kan sebenarnya Pancasila itu kan penegosiasian akhirnya semua nilai bisa ditampung di situ dan akhirnya implementasinya nguat ke siapa ya faktanya sekarang ya Surya Paloh orang tertinggi dan bisa kita lihat juga kita bisa buktikan bahwa memang yang bergerak ke arah ke kapitalisme liberal. Nah dalam kapitalisme liberal akhirnya kayak tadi karena peran negara itu kapitalisme itu kan gimana tuh Bang? Nanti kita bisa bahas ya kapitalisme gimana ya. Cuman akhirnya fungsi negara kapitalisme itu kan intinya salah satu poinnya deh yang terkait dengan ini mungkin banyak ya. Kita agak berat juga nih. Kapitalisme itu kan sebenarnya yang tingginya salah satu yang paling pokoknya adalah pasar bebas. Pasar bebas itu akhirnya peran negara dikit untuk hal-hal sektor-sektor yang ini akhirnya memberikan keluasan pada pasar untuk akhirnya mengelola aktivitas ekonomi. Nah akhirnya ya karena mereka bebas, negara menjamin keamanan dengan tentara, keberadaan polisi, kemudian kestabilan hukum. Akhirnya mereka ngambil pajak dari situ. Nah dengan landasan yang tadi akhirnya pasar bebas dan ya mereka ini ya akhirnya supaya kompetitif kan pasar, supaya kompetitif dan supaya keuntungan sebesar-besar itu kan kapitalisme seperti itu. Ya akhirnya ketika paradigma keuntungan sebesar-besarnya, ya orang-orang yang punya duit juga punya ngakal. Sekarang kan ada jasa akuntansi, ada jasa perpajakan segala macam. Akhirnya bagaimana caranya itu bisa dipangkas, dirapihin. Akhirnya pajak yang mereka bayar itu nggak sebegitu besar. Walaupun dari negara juga ada ya, tapi kita bisa tahu bahwa di Direktorat Jenderal Pajak yang orang-orang yang ngambilin pajak juga ya di situ jadi ladang mereka bermain tuh bagaimana supaya akhirnya mereka bisa dapat keuntungan dengan bayarnya nggak terlalu banyak, yang dapat yang petugasnya yang pejabat negaranya akhirnya bisa dapat persenan mungkin kan akhirnya di situ bisa jadi kong kali kong mereka bisa jadi kerjasama mereka yang menguntungkan dua belah pihak tapi merugikan negara kan. Nah inilah ketika negara itu ya mungkin bisa dibilang yang nggak jadi poros utama ya, nggak jadi kepentingan bersama dan yang jadi salah satu dijunjung tinggi gitu. Akhirnya ya orang-orang mikirin dirinya masing-masing aja gitu, walaupun tetap ada negara. Ini kan ya kalau misalnya balik ke pertanyaannya, apakah bisa hanya dipajakin orang-orang kaya aja? Ya pada faktanya nggak pertama. Yang kedua, apakah bisa dimaksimalkan siapa yang
bisa dan berani gitu. Ketika semua orang cuma mikirin diri pribadi, ya susah kalau nggak ada yang berani. Iya ya. Apalagi uang sekarang, ya itu tadi kan dengan paradigma kapitalisme tadi, akhirnya memainkan peran penting orang individualis, mikirin diri sendiri ya nggak bisa, Nah, susah itu. direalisasikan. Kadang kita sedihnya apa namanya terkait pajak ya bro ya. Di rakyat menengah ke bawah pasti itu kudu ya kan bayar. Tapi giliran urusan yang udah mulai tinggi-tinggi ya adalah sebutannya tax amnesty, Betul. ya kan? Oh, adalah sebutannya tax Kayak gitu. holiday. Iya. Kan ini kan kayak harusnya kita saling tolong menolong tuh yang punya kecukupan nolong yang Iya. iya nggak sih? Ini jadi kayak kebalik gitu. Iya. Betul. Iya, memang ya tadi ya, saya pun ada pertanyaan yang cukup aneh sebenarnya Bang Anjis. Maksudnya, oke, sekarang negara katakanlah yang akan idealnya nanti Indonesia ini ke arah kapitalisme liberal. Akhirnya kan bukan negara yang mengambil keuntungan paling besar. Ya negara itu cuman dari pajak aja. Sedangkan dari aktivitas pasar yang lebih besar kayak tadi sumber daya alam dan segala macam itu akhirnya paling besar ya dimiliki oleh perorangan dan individu dan swasta. Nah ini kan berarti uangnya kemana nih gitu, ya kan? Uangnya kemana nih? Berarti kan kemungkinan besar ada beberapa pihak swasta yang ini udah valid juga. 1% orang terkaya Iya, betul. memiliki kekayaan dibandingkan berapa persen kan? Sisanya menguasai sisa dibandingkan sisanya. Ini kan kayak lu duit buat apa gitu? Iya, ya kan? Kalau misalnya deh Bang Ajis jadi orang terkaya itu, Bang Ajis mau nggak ngasih negara gitu? Ya paling kredit tongkrongan aja, pamer tabungan. Nah, itu loh Bang. Akhirnya kan berarti ini ada sesuatu yang aneh nih. Orang kaya ini duitnya buat apa? Pertama, duitnya ya lu kalau hidup juga dengan keuangan segitu, ini akhirnya mungkin supaya nggak lebih ketinggian lagi ya. Akhirnya gue lebih pengen menempatkan diskusi ini ke kalangan pemuda. Itu akhirnya lebih ke paradigma tadi yang gue bilang. Ketika di sini ada paradigma kapitalisme global, kita pengen coba ngegeser gimana sih paradigma Islam memandang negara, kemudian khususnya pajak ini memandang ekonomi kan. Tentu ada dua hal yang sangat berbeda di sini kan. Maksudnya adalah ya nanti kita bisa bahas, cuman karena sudah aneh nih di sini. Karena tadi kan sudah anehnya itu kita bermasalah dengan pajak segala macam negara, kemudian ada orang terkaya juga yang gue juga nih orang duit buat apa gitu, ribuan triliun misalkan. Itu buat apa? Udah kayak gitu udah nggak mau pajak misalnya atau apalah gitu. Iya, minta libur. Ya, itu kan akhirnya ini ada yang aneh nih. Ada yang aneh dari roda perekonomian kita. Iya. Akhirnya kita kerja keras mati-matian segala macam tapi kok hasilnya kayak nihil gitu. Pajak bayar berapa persen banyak-banyak tapi kok hasilnya nihil. Kemudian ya segala macam. Akhirnya pertanyaan gua adalah kekayaan negara ini dibawa kemana? Nih, kemana guys? Gitu kan. Kayak negara ini dibawa bawa kemana? kemana? Yang lebih ini lagi ya tadi akhirnya kalau misalkan dilihat dari paradigma, gua kan selalu mengarahkan ya bagaimana akhirnya ya ketika ini kan akhirnya permasalahannya soal distribusi. Soal distribusi ya apa namanya di luar pajak tadi ya, di luar pajak tadi akhirnya distribusi ada sebagian orang yang punya kekayaan sebegitu besar yang nggak tahu nanti bisa dicek pajaknya seperti apa, lancar atau tidaknya segala macam, tapi ada pajak amnesti yang tadi Bang Ajis sudah sebutin. Ya akhirnya ini nggak pernah tersentuh juga kan orang-orang ini, mungkin nggak ada yang pernah kesebar juga namanya siapa sih atau gimana ya, mungkin ada kalau dicari, cuman akhirnya kan coba ada nggak sih sistem ideal atau kondisi ideal lain? Kalau tadi ada kondisi ideal pertama di mana negara tetap kayak sekarang nih, tetap memajaki nih. Ada nggak kondisi idealnya nanti sampai titik di mana rakyat sejahtera, kekayaan nggak timpang? Ya kalau kita lihat ya dari diskusi tadi dan sudah diperjuangkan sekarang, ketimpangan itu sangat real ya. Dan ya kalau dilanjutkan terus ya ketika semua orang hanya mementingkan diri sendiri, uang terus yang jadi orientasi hidupnya, ya susah. Orang kalau yang gua asumsikan, ketika uang jadi patokan dan jadi
orientasi utama, itu nggak pernah ada rasa aman. Jadi angka tuh uang mungkin ya di yang 1% ini, angka seberapa persen itu hanya angka. Masih deg-deg ser terus ya. Iya, karena selalu ada orang yang akan menyainginya. Karena sebebas tadi kan, pasar bebas tadi. Betul. Nah akhirnya ya mereka terus menggali terus, kayaknya kumpul terus. Ya itu kan kalau dalam istilah Islam kan kanzul mal tadi kan, kanzul mal ya di mana mereka mengendapkan uang mereka gitu. Nah sedangkan kalau di sisi Islam ya uang itu bukan orientasi yang pertama. Uang bukan orientasi dan ada aturan jelas bagaimana negara mengelola. Nggak ada pasar bebas dalam Islam kan. Yang kekelolaan tadi dikelola oleh negara yang berdasarkan hitung-hitungannya. Kalau misalkan semua dikelola oleh negara dengan baik, itu bisa menutupi seluruh kebutuhan. Iya. Nggak perlu ada lagi pajak yang besar. Baik lagi kan tadi yang lu jelasin terkait kapitalisme tadi ya, bahwa negara itu memberikan perspektif pasar bebas, ya kan? Betul. Jadi kebebasan individu untuk berkompetisi, ya kan? Nah, pertanyaan gua, terus gimana nih rakyat bisa bahagia gitu? Apakah bisa gitu di dalam kapitalisme ini bahagia? Atau solusinya gimana? Ya, yang tadi kan yang gue jelasin, apakah bisa bahagia? Nah, tadi sih mungkin sederhananya ya, mungkin akan kalau secara hitung-hitungan mungkin ya orang yang dengan spirit atau dengan pemikiran dan dengan konsepnya yang kapitalisme tadi tentu akan terus memperjuangkan bagaimana mencapai kondisi ideal ketika penyerapan pajak itu besar, kemudian negara pun akhirnya mengimplementasikannya dengan baik, itu titik ideal mereka. Cuman ya tadi ya di sisi lain, nah ini tadi kalau dari gua mungkin ya gampangnya mungkin kalau mau ngejawab secara ideal, secara faktualnya ya kita bisa ngelihat negara lain dengan kondisi yang sudah ideal tadi, kapitalisme global tadi. Ya kita bisa Finlandia, kita bisa lihat Amerika misalkan. Ya silakan dilihat. Mau nggak seperti mereka gitu kan? Karena mereka kan justru mengeruk kekayaan dari negara lain. Iya. Karena kalau ngomongin kapitalisme hari ini ya, jadi kayak kebagi dua sisi ya. Betul. Kapitalisme tipe penjajah dan kapitalisme tipe buruh. Kita masuk ke mana tuh Bang Haji? Ya biar teman-teman muda yang menilai ya kan kita di bagian mana ya. Iya. Gitu. Soalnya gini dah, gue ngeliat ya kayak contoh berbagai macam sumber daya alam tuh waktu itu ada yang sempat menghitung bahkan sampai kekayaan laut Indonesia dihitung. Ya. Itu aja kita bisa dapat memasukkan 5.510 triliun. Ya. Buat bayar utang sobat muda ya kan mudah gitu ya kan bayar utang negara. Tapi kan balik lagi nggak bisa di dalam sistem kapitalis. Karena sistem kapitalis negara nggak boleh ngelola sumber daya alam. Begitu kan, harus diserahkan semuanya sama masyarakat sama individu. Silakan bertarung dah Anda mengelola itu ya kan. Gitu. Nah, jadi kayaknya nihil kita bisa bahagia di dalam sistem kapitalis gitu. Iya. Tadi kan akhirnya memang ya kalau misalkan secara besar tadi kan akhirnya memang kita bisa ngegali tuh bagaimana Amerika, bagaimana negara-negara besar. Ya yang bisa kita jadi catatan ya tadi ada memang mereka akhirnya mengeruk kekayaan dari negara lain. Ya tadi kan pajak mereka besar ketika memang korporasi-korporasinya besar. Korporasi-korporasi swasta ya kayak di Indonesia aja yang mengelola sumber daya alam tambang emas kan Freeport misalkan. Freeport, Chevron. Jadi gini, ya itu kan perusahaan Amerika semua. Freeport itu baru sekarang aja 5149. 51% Indonesia, 49 Amerika. Betul. Nah, cuman kan ini sudah berapa tahun? Emas udah dikeruk. Sekarang sisa-sisanya doang, recehnya doang. Sama kayak Pertamina. Blok yang ada di Riau misalkan minyak, itu Chevron 50 tahun. Jangan Pak Harto dan sekalibusnya.
Chevron 50 tahun, baru tahun berapa kemarin diserahkan ke Pertamina. Itu kan ibarat minyaknya udah tinggal sisa-sisanya tuh, baru dikelola oleh Pertamina. Nah ini kan yang jadi isu kan, jadi isu akhirnya akhirnya ada. Nah ini kan dari tadi mungkin lebih banyak bicara akhirnya memang bicara ekonomi, bicara pajak itu tidak lepas dari bicara ekonomi. Bicara ekonomi akhirnya kita ngomong paradigma tadi kapitalisme dan segala kerancuannya. Nah, cuman lebih dari itu ketika kita menggeser ke Islamnya, apakah bagaimana rakyat bisa bahagia dalam dan bisa makmur dalam sistem Islam? Ya kita pertama mungkin kalau dari bahasnya dari pembahasannya adalah yang pertama tentu kita ketika bicara pendapatan negara itu akhirnya dalam Islam itu ada kepemilikan umum kan, di mana kepemilikan umum ini harus dikelola negara. Tanah, minyak, dan bumi, sumber daya alam semua itu dikelola negara. Sedangkan ya faktanya sekarang tadi 1% orang menguasai lahan yang ada di Indonesia berapa ribu hektar segala macam, sedangkan negara nggak mengambil perannya di situ. Nah itu dari situ akhirnya uangnya cukup. Seharusnya uangnya cukup negara Islam. Nah tinggal akhirnya kemudian kita bicara soal pajak nih. Pernah nggak sih negara Islam itu ngambil pajak? Ya pada faktanya pajak ini memang kan tarikan kepada rakyat. Tarikan kepada rakyat itu berarti kondisinya apa? Ketika uangnya tadi udah nggak ada nih, tapi perlu nih, perlu sekali keadaan genting. Nah syariat Islam akhirnya membolehkan pengambilan pajak itu hanya ketika memang negara sedang krisis dan butuh dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu kayak gimana? Ya ketika kas betul mal ya. Darurat itu ketika ini kalau nggak dibantu oleh rakyat, iya, hancur nih negara kan. Nah, kondisi hancur itu ya. Kemungkinan besar ya lagi chaos. Chaos itu dalam artian ya berarti lagi ada kebutuhan. Kalau misalkan mungkin ya, kalau misalkan negara Islam ini berkuasa sumber daya alam, sumber daya alam belum ditarik misalkan, ya mereka mungkin awal-awal mungkin bisa ada ngambil dari rakyat untuk akhirnya ngelola itu. Tapi paling berapa sih? Karena kan ketika sudah dikelola dapat duit dan bisa dipakai terus untuk kelola kan. Nah cuman yang jadi masalah adalah berarti ada kondisi lain yang menyebabkan kondisi rakyat nggak ada waktu lagi untuk ngelola dulu baru dapat duit, yaitu kondisi peperangan Bang Ajis. Kondisi peperangan yang salah satu yang jadi syarat. Ya negara gimana nih mau perang masa disuruh ngelola ekonomi dulu? Ya nggak bisa, kita harus segera butuh duitnya untuk akhirnya memenangkan peperangannya. Nah pada faktanya ya kalau misalkan ngomong real negara ini sedarurat apa sih gitu kan? Ya akhirnya tadi paradigma kapitalisme Bang Ajis yang tadi misalnya orang kaya selalu takut tuh. Sama mungkin Indonesia juga begitu akhirnya. Jadi selalu dalam kondisi nggak aman, selalu dalam bayang-bayang penjajah mungkin begitu kan? Kan kita karena utang kita kan besar kan? Utang kita besar karena hidupnya dari situ, dari hutang. Betul. Bukan cuma dari pajak, harus ada hutang. Salah satu pembayaran pajak itu digunakan untuk bayar hutang. Nah itu kan yang jadi akhirnya hutang ini membuat kita tersandra gitu. Iya. Jadi bagaimana akhirnya ketika ya awal permasalahannya gara-gara ngutang itu. Sedangkan ya itu juga jadi salah satu cara bagaimana kapitalisme bergerak, mengeluarkan hutang, ada bunga riba di sana. Ya bunga hutang aja udah berapa triliun gitu kan. Nah ini kan semua itu gimana mau berkah di situ, gimana mau bahagia. Negara dikelola pakai riba gitu. Negara tahu sendiri bahwa dosa riba itu sangat besar. Nah ini kan akhirnya itu tadi dalam kondisi darurat saja, ketika nggak dalam kondisi darurat diharamkan. Ya bukan diharap, ya secara logika juga ya nggak butuh sebenarnya, karena uangnya udah banyak. Nah ketika dihutangin kemudian punya bunga ya tersandra terus, banyak uangnya keluar buat hutang-hutang tersebut. Ya akhirnya kan ya itulah yang disebut kalau dalam kondisi dalam istilah yang lebih tinggi kan hegemoni kan. Kita seolah-olah bebas, merdeka, tapi pada faktanya kita masih dijajah. Nah inilah yang akhirnya menurut saya menjelaskan kondisi sekarang. Nah kalau dalam Islam ya tadi akhirnya bisa bagi karena ya memang negaranya menjalankan fungsinya dengan baik ya, terutama dalam memaksimalkan kekayaan negara untuk rakyat tanpa paradigma atau kontrol dari pihak-pihak luar, bunga dan segala macam. Itu sih sebenarnya yang jadi PR.
Betul betul. Iya makanya kalau gue bilang kayaknya nggak bisa kita hidup di dalam atmosfer kapitalis untuk bahagia gitu ya. Karena tadi tuh Ya. ternyata selain dari pajak kita juga dari hutang ya kan. Itu yang paling jadi isu lah. Paling jadi isu ya, riba lah ya, tahu sendiri bahaya riba seperti apa. Oke, gitu teman-teman, tadi kita udah bedah dalam banget tuh terkait kondisi Indonesia hari ini ya. Jadi poinnya kayaknya berat kita untuk bahagia di dalam ekosistem hari ini. Tapi yang jadi alternatif tadi ya, datang dari Islam gitu. Bagaimana Islam itu punya solusi. Gue baca-baca bro, ternyata Islam itu pemasukannya nggak bergantung dari pajak toh, kan? Tapi pajak itu menjadi opsi terakhir. Betul. Tadi Gitu. kondisi darurat. Ya kan? Kondisi terakhir ketika memang Baitul Mal kasnya kosong dan memang perlu ada yang dibayar baru dimintai, dan itu pun sebutannya doribah ya. Itu pun cuma diberikan kepada orang-orang kaya dipungutnya. Gitu. Ketika orang itu tidak mampu nggak akan dipungut sama negara gitu. Ya. Dan itu juga nggak permanen. Iya. Cukup sampai ketika Baitul Mal kembali terisi kasnya. Betul. Ya. Maka itu ditutup. Ya, tadi kan. Dan lagi ternyata di Islam itu ada 13 pintu pemasukan. Ya, tadi kita udah bahas ya, dalam terkait kalau kepemilikan umum dikelola sama negara gitu. Apalagi di kelasan kita, kelas Indonesia gitu ya kan, di mana sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Maka rasa-rasanya cukup tuh. Ya, ketika Islam ditegakkan untuk mengelola itu. Makanya pengelolaan ini kan nihil di dalam sistem kapitalis ya, tadi ya kita bahas ya. Maka solusinya kalau rakyat pengen bahagia, ya harus lihat ini dari Islam, solusi dari Islam, ya, begitu teman-teman. Ya, kita sampai situ tuh pembahasan kita ya. Nanti kita bahas-bahas lagi tema-tema yang hype, ya, yang lagi gandrung di tengah anak muda. Sebelum ditutup Bang Ajis, Silakan. boleh ada closing statement nggak? Boleh. Oh iya boleh. Iya sebenarnya mungkin tadi gue akhirnya pembahasan cukup lebar ya. Cukup lebar soal ekonomi, soal negara, soal bahkan tadi mengarah ke Islam juga. Mungkin agak terlalu cepat gitu ya, mungkin buat yang mendengarkan dan mungkin baru gitu. Tapi mungkin beberapa poin yang bisa gue rangkum dan mungkin bisa jadi kesimpulan dari obrolan ini dari gue, Bang Ajis, ya memang pertama tentang pajak ini, kalau dari memang ya kita semua paham, kita semua tahu bahwa zolim itu ya akhirnya menyengsarakan tadi. Ya akhirnya menyengsarakan, ya ini kan ngambil dari rakyat. Nah ketika zolim kita bisa tahu juga bahwa dalam penginiannya, perealisasiannya banyak digunakan untuk bayar hutang, di mana hutang ada riba di situ, ada bunga di situ. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, itu yang jadi problem utama, dan dengan rinciannya tadi kapitalisme segala macam ya. Kemudian juga dari bagaimana negara mengelola sumber daya alam, kemudian sama korupsi juga tadi. Nah ini kan paradigma yang ya kacau sekarang. Ya korupsi nggak ada yang nerima. Sumber daya alam dikelola asing nggak ada yang nerima sebenarnya. Secara undang-undang juga salah sebenarnya. Nah itu jadi problem. Nah tapi yang jadi tadi sebagaimana yang gue sampaikan, nggak banyak yang melihat ke arah sana. Orang itu hanya melihat sebatas bagaimana realisasinya bisa sesuai atau bagaimana bisa bertahap secara ideal. Sedangkan ya kita bisa tahu akhirnya nihil solusi. Ini tinggal tunggu waktu mainnya aja nih, kapan waktu yang tepat gitu loh. Kapan waktu tepat untuk menaikkan 12%, pada ujung-ujungnya akan sengsara juga gitu. Sebagaimana yang kita tahu Omnibus Law waktu itu tetap dijalankan juga. Digas. Iya, dan kita pun ya dengan embel-embel sekarang, kondisi sekarang kita tertuntut untuk individualis. Untuk dia bagaimana hidup sulit gitu, gimana kita memikirin negara tadi gitu kan. Nah, sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana kita itu punya alternatif lain. Atau kita punya pembanding nih. Kalau kita nggak punya pembanding sulit Bang Ajis. Kita mau melihat ya udah oke aja mau 12% maunya, karena pajak pun dari sananya memang lumrah. Ya kan? Nah, gimana sih, ada nggak sih negara yang tanpa pajak tadi? Ada nggak sih negara yang dalam paradigma ngurusin negara yang akhirnya punya konsep-konsep akhirnya berfokus pada kemaslahatan umum, kemudian mencari keberkahan, jauh dari riba, jauh dari korupsi. Ada nggak sih paradigma penjalanan negara seperti tersebut? Nah itu yang pertanyaan besar yang harusnya ditangkap oleh para penonton, dan akhirnya nanti setelah ini menggali. Ya sebagaimana tadi udah di-spill banyak ya,
Nah, menggali ini akhirnya buat kita ya tinggal cari pembandingnya. Pembandingnya ya kalau kita bicara ya akan ada dua kemungkinan solusi mungkin. Ya kalau kapitalisme lawannya sosialisme ya, sosialisme komunisme. Cuman sosialisme komunisme udah Jauh lebih pasti mengerikan. jauh, Iya. udah. Kita lihat perang dunia kedua itu segala macam iya. itu kacau balau. Nah, alternatif ketiga, Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruhan, yang baru runtuh 1924, kurang lebih 100 tahun baru. Nah, ini alternatif ini ya kita sebagai seorang muslim mungkin mayoritas di Indonesia juga, atau bahkan sudah banyak yang melirik juga kan, yang mulai dari konsep keagamaan juga sudah banyak yang melirik. Kemudian ya bagaimana mendalami ada nggak sih agama ini sebagai agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang telah terbukti sepanjang 14 abad khilafah Islamiyah itu memiliki solusi-solusi tersebut. Nah, ini pertanyaan aja, dan akhirnya nanti ya dengan seiring pembelajaran tersebut kan akhirnya kita paham, kita cerdas, kita ngerti cara ngaturnya gimana, dan kita akhirnya bisa mengkritisi. Selain bisa mengkritisi, insya Allah berkah juga buat kita, Bang Ajis. Ya kan, berkah juga kita sebagai muslim, ya kewajiban kita untuk memahami agama kita sendiri kan. Betul. Nah, mungkin ini sih yang menurut gue jadi PR Bang Ajis, dan mungkin akhirnya banyak yang belum tahu. Iya. Nah, mungkin kalau dari Bang Ajis sendiri, kira-kira ada nggak sih solusi buat yang mau belajar soal ya konsep-konsep Islam tadi gitu? Betul, ada dong. Ada tuh, Pasti ada. Nah, makanya follow dulu, Di mana? subscribe. Subscribe, oke. Supaya bisa tahu ya agenda-agenda pop berikutnya podcast pemuda. Siap. Ya, jadi biar bisa upgrade nih informasi-informasi. Nah, gitu teman-teman ya. Ya. Kita nanti kembali lagi di episode-episode berikutnya, ya kan, di Pop podcastnya pemuda, ya kan, disupport oleh Islamic Leadership Forum. Ya. Jangan lupa ditunggu, ya kan, centang loncengnya tuh dihidupin. Nah, gitu ya, biar notifikasinya dapat, gitu ya. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.